Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Biologi 10 MIPA 2 ingin mempresentasikan keanekaragaman hayati yang berada di Kecamatan Bojonggede. Perkenalkan, nama saya Diana Korini. Saya Fadila Anisya Mufti Rwandistia. Saya Sageng Rizky. Saya Muhammad Rizky Indra Pratama. Saya Mutia Madani Kanaya. Saya Nabila Yulita Utami Putri. Baik, silakan dilanjutkan, Naya. Ya, landasan teori. Keanekaragaman hayati merupakan variabilitas antar makhluk hidup dari semua sumber daya, termasuk di daratan, ekosistem perairan, dan kompleks ekologis, termasuk juga keanekaragaman dalam spesies di antar spesies dan ekosistemnya. 10% dari ekosistem alam berupa suaka marga satwa, taman nasional, hutan lindung, dan sebagian lagi untuk kepentingan budidaya plasma nutfah yang dialokasikan sebagai kawasan yang dapat memberi perlindungan bagi keanekaragaman hayati. Arif 2001. Keanekaragaman hayati disebut juga biodiversitas. Kata ini merupakan serapan langsung dari kata biodiversity. Keanekaragaman hayati terbentuk karena adanya keseragaman atau kesamaan dan keberagaman atau perbedaan sifat atau ciri makhluk hidup. Keanekaragaman dapat dilihat antara lain dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, dan faktor fisiologi. Ferdinand 2010. Latar belakang. Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia sangatlah tinggi. Kekayaan yang tinggi tersebut membuat Indonesia disebut dengan mega biodiversity, yang memiliki jenis flora dan fauna yang terbilang banyak. Luas wilayah Indonesia 1,3% dari seluruh permukaan bumi, memiliki 10% flora berbunga, 12% mamalia, 17% jenis burung, 25% jenis ikan, dan 15% jenis serangga. Rahayu Ningsih 2012 dalam Permana 2015. Indonesia terletak di kawasan tropik yang mempunyai iklim stabil dan secara geografi adalah negara kepulauan, sehingga memungkinkan bagi segala macam flora dan fauna dapat berkembang hidup. Siregar 2009 dalam Permana 2015. Keanekaragaman di Indonesia pada dasarnya tinggi, namun saat ini tingkat keberadaan jenis fauna menurun karena diakibatkan habitat atau tempat tinggal fauna tersebut terganggu dengan seperti adanya kerusakan secara alami. Misalnya adanya bencana alam yaitu erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Hal itu menyebabkan terganggunya habitat fauna, kemudian faktor campur tangan manusia seperti konservasi hutan alam menjadi kawasan tanaman tahunan, konservasi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan, atau akibat adanya kerusakan yang disengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti kebakaran hutan yang disengaja sehingga membuat fauna tersebut berpindah tempat, adanya eksploitasi dan eksplorasi fauna maupun flora sehingga mengakibatkan tidak stabilan proses jaring-jaring makanan yang ada. Akibat deforestasi tersebut banyak flora maupun fauna yang terancam eksistensinya. C. Rumusan masalah. Bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di Kecamatan Bojonggede? D. Hipotesis. Hipotesis 0. Tidak ada perbedaan keanekaragaman hayati di Kecamatan Bojonggede. Hipotesis 1. Terdapat perbedaan keanekaragaman hayati di Kecamatan Bojonggede. E. Tujuan. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati di Kecamatan Bojonggede. F. Alat dan bahan. Kamera handphone. Berikut foto yang didapat di Kecamatan Bojonggede. H. Tabel pengamatan keanekaragaman hayati yang ada di Kecamatan Bojonggede berdasarkan gambar di atas. Nomor 1 dari fauna, kucing atau disebut Felis catus. 2. Ikan gurame atau disebut Ospronemus gorami. 3. Ikan patin atau disebut Pangasius. 4. Burung puter atau disebut Streptopelia bitorquat. 5.
burung lovebird atau disebut agapornis. 6. Musang atau disebut Paradosaurus hermaphroditus. 7. Kuda atau disebut Equus cubalus. 8. Ikan nauhan atau disebut Amphilophus trimaculatus. Ada juga flora yaitu dari 1. Lidah buaya atau disebut aloe vera. 2. Janda bolong atau disebut Monstera adansoni. 3. Belimbing atau disebut Averrhoa carambola. 4. Pandan atau disebut Pandanus amaryllifolius. 5. Bambu Jepang atau disebut Dracena succulosa Lindell. 6. Pakis kelabang atau disebut Nephrolepis. Analisis dan pembahasan. Di lingkungan sekitar kita dapat menemui berbagai jenis makhluk hidup, berbagai jenis hewan, misalnya ayam, kucing, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan. Dapat kita jumpai di daerah kawasan Bojonggede. Bojonggede merupakan suatu kecamatan di daerah Bogor, Jawa Barat. Masing-masing makhluk hidup memiliki ciri tersendiri sehingga terbentuklah keanekaragaman makhluk hidup yang disebut dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Di berbagai lingkungan, kita dapat menjumpai keanekaragaman makhluk hidup yang berbeda-beda. Keanekaragaman itu meliputi berbagai variasi bentuk, warna, dan sifat-sifat lain dari makhluk hidup. Sedangkan di dalam spesies yang sama terdapat keseragaman. Setiap lingkungan memiliki keanekaragaman hayati masing-masing. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati, antara lain, melakukan gerakan kebersihan lingkungan, mengambil manfaat dari alam secukupnya, menghindari tindakan memburu hewan-hewan langka, serta menghindari segala tindakan yang merusak lingkungan. Kesimpulan. Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 1 dapat diterima, yaitu terdapat perbedaan keanekaragaman hayati di Kecamatan Bojonggede. Sekian persentase dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.